Reno, pria 32 tahun, bekerja di perusahaan logistik. Kehidupan rumah tangganya bersama Dina, istrinya, berjalan normal. Dina sendiri dikenal aktif di lingkungan, sering mengadakan arisan bulanan di rumah mereka. Rutinitas ini selalu membuat rumah ramai, penuh tawa dan suara ibu-ibu komplek. Bagi Dina, keramaian itu adalah tanda kebahagiaan. Tapi bagi Reno, itu adalah kebisingan yang ia hindari. Setiap arisan, ia selalu mengambil posisi di teras samping. Tujuannya sederhana, menghindar. Ia akan duduk sambil menyeruput kopi, berpura-pura sangat sibuk dengan ponselnya. Padahal, ia hanya menggulir layar tanpa tujuan, mencari alasan agar tidak perlu terlibat dalam obrolan basa-basi yang membuatnya lelah. Sore itu, arisan selesai seperti biasa, satu persatu tamu pulang. Namun, ada satu tamu yang tertinggal, yaitu Mbak Sinta. Sinta adalah teman lama Dina sejak SMA. Motornya sedang di bengkel, dan ia kesulitan mendapat tumpangan online karena lokasinya yang agak terpencil. Dina menghampiri Reno, yang masih duduk di teras. "Mas, tolong antarkan Sinta pulang ya. Kasihan dia sudah kelamaan menunggu," kata Dina sambil membereskan sisa piring. Reno mematikan layar ponselnya. Ia menatap Sinta yang berdiri agak canggung. "Kenapa motornya, Sin?" tanya Reno. "Mogok, Mas. Sudah diangkut ke bengkel langganan. Aku tadinya mau pesan taksi online, tapi susah sekali dapatnya." "Tidak apa-apa, Mas, kalau merepotkan. Aku tunggu sebentar lagi saja," jawab Sinta sedikit ragu. Reno menggeleng. "Tidak merepotkan. Kebetulan aku juga baru selesai kerjaan. Ayo, biar cepat sampai rumah," balas Reno sambil meraih kunci mobil di meja. Interaksi sederhana ini, mengantarkan Sinta pulang karena motornya mogok, adalah titik awal yang tidak disadari Reno. Di dalam mobil, suasana awalnya biasa saja, seperti dua orang yang saling kenal dan tidak canggung. Mereka mengobrol ringan tentang pekerjaan, tentang harga kebutuhan yang terus naik, dan tentang kegiatan Dina di komplek. Namun, obrolan mulai berubah arah ketika Sinta menanyakan kehidupan pribadi Reno. "Kamu betah ya, Mas, kerjanya di logistik? Dulu kelihatannya sibuk sekali. Sekarang kelihatannya sukses sekali," puji Sinta. "Biasa saja, Sin. Harus dijalani. Kamu sendiri bagaimana? Belum dengar kabar baik nih?" tanya Reno, menyinggung soal pernikahan. Sinta tertawa, tapi terdengar ada beban dalam tawanya. "Menikah ya? Kadang aku capek, Mas, mencari-cari. Rasanya orang yang cocok itu sudah tidak ada. Atau yang lebih parah, sudah dimiliki orang lain," ucap Sinta pelan. Reno terdiam. Ia merasakan ada nada tulus dan jujur dalam kata-kata Sinta yang membuatnya tidak nyaman. Ia hanya fokus pada kemudi. Sinta kemudian melanjutkan, kali ini dengan suara lebih rendah. "Mas, aku harus jujur sama kamu. Ada yang mau aku akui. Aku tahu ini tidak pantas, tapi aku sudah lama memendamnya." Reno mendengar tangannya berkeringat di kemudi. Jantungnya berdetak kencang sekali. Ia tahu ini bukan obrolan biasa. "Ada apa, Sin? Katakan saja," desak Reno, berusaha menenangkan diri. Sinta menarik nafas dalam-dalam. Aku sudah lama menyimpan perasaan suka padamu, Mas. Sejak dulu, aku sering main ke rumah kalian. Aku lihat bagaimana kamu menghargai Dina, bagaimana kamu bersikap. Aku selalu diam-diam memperhatikan itu. Aku minta maaf. Aku Sinta tanpa menoleh. Pengakuan ini datang tanpa tendeng aling-aling, langsung menghantam kejujuran Reno. Ia terkejut, bingung, dan di saat yang sama, ia merasakan getaran aneh yang sudah lama ia lupakan. Sinta tidak meminta apa-apa, tapi pengakuan itu sudah menanamkan benih konflik. "Sin,
Aku istri Dina. Aku terkejut mendengarnya. Balas Reno, suaranya tercekak. Aku tahu, Mas. Aku minta maaf, tapi aku tidak bisa menyimpannya lagi. Aku cuma ingin kamu tahu, ujar Sinta tanpa menoleh. Reno memarkir mobilnya di depan rumah Sinta, tapi ia tidak langsung mematikan mesin. Mereka berdua terdiam, membiarkan keheningan yang jujur itu mengambang. Sinta memecah keheningan dengan tawa kecil yang terdengar dipaksakan. Nah, akhirnya aku bisa bernapas lega. Sudah aku katakan, Mas, maafkan aku. Reno menoleh ke arah Sinta. Wajah Sinta terlihat lelah, bukan karena perjalanan, tapi karena beban yang selama ini ia pikul sendiri. Aku tidak tahu harus berkata apa, Sin. Ini mengejutkan sekali, jawab Reno jujur. Aku tidak pernah menyangka kamu punya perasaan seperti itu. Selama ini, aku hanya melihatmu sebagai temannya Dina. Sinta mengangguk pelan. Aku tahu, Mas. Itu yang membuatku lelah. Lelah harus selalu berpura-pura baik-baik saja di depan kalian berdua. Aku harus bersikap seperti teman yang ikut senang melihat kebahagiaan kalian. Ia kemudian membuka diri menceritakan rasa sepinya yang mendalam. Aku merasa sendirian, Mas. Setiap kali aku datang ke rumahmu, aku bukan hanya melihat keharmonisan kalian, tapi aku juga melihat bagaimana kamu memperlakukan Dina. Cara kamu bicara, cara kamu menanggapi hal-hal kecil, itu membuat aku berpikir, kenapa aku tidak bisa mendapatkan yang seperti itu? Reno mendengarkan dengan saksama. Perasaan bersalahnya kepada Dina masih ada, tetapi rasa iba dan tersentuh atas kejujuran Sinta mulai mengambil alih. Ia menyadari bahwa Sinta bukan hanya seorang pengagum rahasia, melainkan seseorang yang sedang menghadapi kesepian yang besar. Aku selalu perhatikan, Mas. Kamu orang baik. Kamu menghargai Dina. Tapi kadang aku melihat ada yang kamu sembunyikan juga, kan? Kamu selalu menghindar saat ibu-ibu arisan itu ramai, ucap Sinta. Tatapannya kini menembus, seolah bisa membaca pikiran Reno. Reno terdiam. Pengamatan Sinta tepat sekali. Selama ini ia memang merasa lelah dalam rumah tangganya. Bukan karena Dina buruk, tapi karena ia merasa kebahagiaan mereka hanya sebatas pertunjukan untuk lingkungan. Aku tidak tahu apa yang harus aku rasakan saat ini, Sin. Aku merasa bingung. Aku terkejut, tapi juga tersentuh mendengarnya. Tapi aku suami orang. Aku tidak boleh begini, ujar Reno menekankan dilema moral yang ia hadapi. Sinta meraih tangan Reno yang membuat Reno terkejut. Aku tahu, Mas. Aku tidak meminta kamu membalas perasaanku sekarang. Aku hanya ingin ada satu orang yang tahu apa yang aku rasakan, kata Sinta, matanya berkaca-kaca. Dan perasaan itu, jujur saja, aku juga merasakannya, Sin. Ada getaran yang muncul yang sudah lama tidak aku rasakan. Aku Reno yang kini juga ikut larut dalam kejujuran yang tiba-tiba ini. Pengakuan balasan ini seolah menjadi pelepasan bagi keduanya. Tiba-tiba, ketegangan yang berat itu mencair. Mereka saling pandang. Mereka tahu perasaan itu ada. Perasaan cinta yang penuh resiko dan dilema moral. Mereka mentertawakan situasi konyol yang mereka hadapi. Tawa kecil yang penuh dengan rasa takut dan rasa lega. Kita ini konyol ya, Mas. Kita sama-sama tahu ini salah. Tapi kita malah membahasnya di depan rumahku sampai hampir 1 jam, ujar Sinta sambil tertawa kecil. Reno ikut tersenyum. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Sin. Aku takut dengan konsekuensi dari situasi ini. Sinta menghela napas. Kita tidak perlu melakukan apa-apa, Mas. Untuk sekarang, aku sudah merasa lega. Aku tidak ingin merusak apapun yang sudah kamu miliki. Reno tahu, meskipun Sinta berkata demikian, pertemuan ini sudah mengubah segalanya. Konflik batin Reno bukan lagi sekedar menghindari arisan istri, tapi sudah menjadi pertarungan antara kesetiaan dan perasaan yang baru muncul. Ia harus segera menentukan langkahnya sebelum semuanya menjadi lebih jauh. Baiklah, Sin. Sekarang kamu istirahat. Aku harus pulang. Ia mematikan lampu mobil dan bersiap untuk pergi, membawa pulang dilema yang baru ia dapatkan. Di depan rumah Sinta, mobil Reno masih terparkir. Suasana yang terjadi selama hampir 1 jam itu harus segera berakhir. Sinta memegang kenop pintu.
siap untuk keluar. Tetapi ia berbalik lagi menghadap Reno. Mas, aku serius dengan perkataanku tadi. Aku lega, tapi sekarang kita harus menjaga jarak, kata Sinta. Suaranya pelan dan tegas. Reno menatapnya. Menjaga jarak? Maksudmu tidak usah bertemu lagi di arisan? Sinta menggeleng. Bukan hanya itu. Aku tidak mau perasaanku ini merusak apapun yang sudah kamu bangun. Dina temanku, kamu suaminya. Kalau kita terus-terusan begini, aku takut kita akan melangkah terlalu jauh. Tapi, bukankah kamu bilang tadi kamu lelah berpura-pura? Tanya Reno. Ia merasa aneh. Setelah pengakuan yang mengguncangkan, kini Sinta justru yang memilih untuk mundur. Sinta menghela napas panjang. Iya, aku lelah berpura-pura. Tapi aku lebih lelah kalau harus melihat kamu dan Dina hancur karena aku. Mungkin ini caraku melepaskan. Lebih baik mundur sekarang daripada nanti aku yang menjadi penghancur. Reno melihat tatapan Sinta. Tatapan itu bukan tatapan lega, melainkan tatapan yang menyimpan luka mendalam. Luka karena harus merelakan sesuatu yang ia inginkan demi menjaga keutuhan orang lain. Pengorbanan Sinta ini membuat Reno merasa semakin bersalah. Tetapi di sisi lain, ia semakin terkesan. Sinta bukan wanita yang hanya mementingkan perasaannya sendiri. Kamu yakin, Sin? Aku harus yakin, Mas. Tolong jaga Dina baik-baik. Kalau kamu benar-benar pria baik yang aku kenal, fokuslah pada keluargamu, jawab Sinta. Ia kemudian tersenyum tipis, senyum yang terasa pahit, lalu segera membuka pintu dan melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Reno masih duduk di dalam mobil, menatap punggung Sinta hingga ia menghilang di balik pintu rumahnya. Ia mematikan lampu mobil dan menyalakan mesin. Perjalanan pulang terasa sangat berbeda. Keheningan di mobil itu bukan lagi keheningan yang ia nikmati, melainkan kekosongan yang diisi oleh nama Sinta. Setibanya di rumah, Dina sudah tidur. Reno langsung masuk kamar mandi, mencoba menghilangkan perasaan campur aduk yang ia bawa pulang. Ia berharap air dingin bisa menghilangkan bayangan Sinta dari pikirannya. Namun, itu tidak berhasil. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Reno kembali ke rutinitas kerjanya. Dina kembali sibuk dengan urusan rumah tangga dan lingkungan. Dari luar tidak ada yang berubah. Keluarga mereka tetap harmonis. Tetapi hanya Reno yang tahu bahwa ada retakan besar di dalam dirinya. Ia mencoba fokus pada Dina. Ia berusaha lebih banyak bicara dan berinteraksi dengan istrinya, sesuatu yang selama ini ia hindari. Namun, setiap kali ia melihat Dina tertawa, ia selalu teringat pada wajah lelah Sinta dan senyum pahitnya saat memilih untuk melepaskan. Mas, kamu kenapa belakangan ini? Agak pendiam. Ada masalah di kantor? Tanya Dina suatu malam saat mereka sedang duduk di ruang tengah. Reno terkejut. Tidak ada, sayang. Hanya banyak pekerjaan saja. Memikirkan logistik ini itu? Jawab Reno. Bohong. Jangan terlalu keras ya, Mas. Coba lihat aku sudah buatkan kopi kesukaanmu, kata Dina, berusaha perhatian. Iya, terima kasih. Perhatian Dina ambar. Reno merasa hidupnya saat ini palsu. Ia menjalani peran sebagai suami yang baik, sementara pikirannya terus diramaikan oleh pengakuan Sinta. Ia menyadari, meski Sinta sudah memilih menjaga jarak, perasaan yang muncul di antara mereka itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Bayangan Sinta tidak hilang. Justru, jarak yang mereka sepakati itu menciptakan kekosongan besar yang terus memanggil nama Sinta dalam hati Reno. Beberapa waktu berlalu setelah malam perpisahan singkat di depan rumah Sinta. Hari-hari Reno terasa seperti berjalan di atas rel yang sama, bekerja, pulang, berinteraksi biasa dengan Dina, dan tidur. Namun di dalam hati Reno, ada mesin waktu yang terus memutar ulang memori pengakuan Sinta. Ia berusaha keras fokus pada Dina, tapi usahanya selalu terasa seperti paksaan. Reno tahu Sinta sudah memutuskan menjaga jarak dan ia menghargai itu. Ia tidak berani menghubungi Sinta duluan karena ia tahu itu akan melanggar janji Sinta dan merusak integritasnya sendiri. Suatu malam, saat Reno sedang memeriksa email di ponselnya sebelum tidur, sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor yang tidak ia simpan. Mas Reno, ini Sinta. Cuma mau tanya, kamu pulang larut malam waktu itu kan? Aku harap kamu hati-hati di jalan dan selamat sampai rumah.
Pesan itu sederhana, hanya menanyakan keselamatan, namun langsung membuat jantung Reno berdesir kencang. Itu adalah pesan pertama sejak malam berpisahan itu. Reno merasa terkejut sekaligus ada rasa lega yang sulit disembunyikan. Ia langsung membalas, "Sin, aku selamat. Terima kasih sudah khawatir. Kamu juga. Semoga baik-baik saja." Jawaban itu memicu balasan Sinta, dan malam itu percakapan mereka kembali terjadi. Mereka tidak membahas lagi tentang pengakuan atau dilema, melainkan hanya obrolan ringan, seolah sedang membangun ulang hubungan dari nol. Namun komunikasi ini tidak berhenti di situ. Hari berikutnya, Sinta mengirim pesan singkat. "Semangat kerja, Mas. Jangan lupa sarapan." Reno membalas dengan emotikon senyum. Pesan-pesan kecil seperti ini awalnya hanya basa-basi, lama-lama menjadi rutinitas harian yang ditunggu-tunggu oleh Reno. Dari sekadar ucapan selamat pagi, obrolan mereka berubah menjadi lebih personal. Mereka mulai berbagi cerita tentang hari-hari mereka, tentang hal-hal kecil yang tidak mungkin Reno ceritakan kepada Dina. Misalnya Reno bercerita tentang kelelahan di kantor yang tidak dipahami Dina. Sinta menanggapinya dengan empati, bukan solusi. Itu yang Reno butuhkan, pemahaman tanpa penghakiman. "Kenapa kamu selalu tahu ya, Mas, kalau aku sedang butuh teman cerita? Aku juga hari ini merasa sepi sekali di rumah," tulis Sinta suatu sore. "Mungkin karena kita punya frekuensi yang sama, Sin. Sama-sama sedang mencari tempat bicara," balas Reno. Komunikasi ini berkembang menjadi pertukaran emotikon-emotikon rahasia, janji-janji kecil untuk mendengarkan, dan bahkan keinginan untuk mendengar suara satu sama lain. Suatu malam, Sinta mengirim pesan suara singkat. Isinya hanya tawa dan ucapan selamat malam. Hanya suara, tapi itu cukup membuat Reno merasa dekat dan nyaman, mengabaikan fakta bahwa ia sedang berbaring di samping istrinya. Ritual bertukar pesan ini menjadi candu. Reno mulai sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Takut Dina akan melihat notifikasi yang masuk. Ia kini memiliki kehidupan ganda, kehidupan yang jujur dengan Sinta di balik layar, dan kehidupan yang palsu di depan Dina. Rasa nyaman yang diberikan Sinta melalui pesan-pesan ini perlahan mengalahkan rasa bersalah Reno. Ia merasa lebih hidup, lebih dimengerti. Ia tahu ia sedang bermain api, tapi ia tidak punya keinginan untuk memadamkannya. Justru, ia ingin api ini menyala lebih besar. Intensitas komunikasi melalui pesan singkat yang terjadi berbulan-bulan itu akhirnya sampai di titik jenuh. Meskipun pertukaran kata dan emotikon memberikan kenyamanan, Reno dan Sinta mulai merindukan interaksi tatap muka, suara yang didengar langsung, dan kehadiran satu sama lain yang nyata. Suatu siang, saat Reno sedang dalam perjalanan pengiriman barang, Sinta mengirim pesan. "Mas, aku lagi di minimarket dekat kantor kamu. Kebetulan lagi belanja bulanan di sana. Kamu lagi di mana?" Reno membaca pesan itu. Jantungnya berdebar. Minimarket itu hanya berjarak 5 menit dari posisinya saat ini. Ini adalah peluang emas. Pertemuan yang tidak direncanakan, bebas dari kecurigaan. Reno membalas cepat. "Aku lagi lewat sana. Tunggu sebentar. Aku mau mampir ambil minum." 5 menit kemudian, Reno memarkirkan mobil logistiknya sedikit menjauh dan berjalan santai masuk ke minimarket. Sinta sudah berdiri di dekat rak minuman. Pertemuan itu canggung sekaligus mendebarkan. Mereka hanya bisa saling menyapa singkat dan bertukar pandang penuh makna di balik rak-rak barang. "Kamu kenapa di sini, Sin? Bukannya ini terlalu jauh dari rumahmu?" tanya Reno pelan sambil berpura-pura melihat produk minuman. Sinta tersenyum. Senyum yang sudah lama ia rindukan secara langsung. "Iya, Mas. Kebetulan lewat. Cuma mau lihat kamu sebentar. Sudah lama ya rasanya kita tidak ketemu?" "Iya, sudah lama sekali," balas Reno. Pertemuan singkat itu hanya berlangsung 3 menit. Mereka tidak berbicara apa-apa, tapi cukup untuk memicu kerinduan yang lebih besar. Setelah hari itu, pertemuan-pertemuan tidak sengaja mulai terjadi. Kadang di parkiran kantor saat jam makan siang, atau saat Sinta kebetulan lewat di jalur Reno pulang kerja. Semua pertemuan itu tanpa janji resmi, hanya didahului pesan singkat yang samar.
Setiap pertemuan hanya memberikan kelegaan sesaat, namun diiringi rasa bersalah yang menusuk. Reno merasa ia seperti maling yang menculik kebahagiaannya sendiri. Suatu sore, mereka bertemu di sebuah warung kopi di pinggir kota, tempat sepi dan jauh dari lingkungan perumahan mereka. "Mas, aku capek begini terus." "Maksudmu?" "Capek berbalas pesan." "Bukan hanya pesan, capek harus selalu sembunyi begini. Kita bertemu 5 menit di parkiran, atau cuma bisa lihat dari jauh. Ini terasa menyakitkan, Mas. Kalau memang kita tidak bisa bersama, kenapa kita terus-terusan membuat diri kita nyaman seperti ini?" Sinta mengungkapkan kelelahan emosionalnya, kan harus terus-menerus menyembunyikan perasaan mereka. Reno merasakan hal yang sama. Perhatian yang mereka rasakan tidak sebanding dengan resiko dan rasa bersalah yang mereka tanggung. "Aku tahu, Sin. Aku juga bingung harus bagaimana. Tapi, aku tidak bisa menghentikan ini. Aku merasa kamu adalah tempatku yang sebenarnya." Reno mengakui, nadanya penuh keputusasaan. Sinta menatap Reno. "Kalau begitu, kita butuh jeda yang nyata. Bukan sekedar 5 menit di minimarket. Kita butuh waktu untuk bicara jujur tanpa takut dilihat orang, tanpa batas waktu." Mereka berdua sama-sama berpikir untuk pergi ke tempat yang jauh, di mana tidak ada yang mengenal mereka. "Bagaimana kalau kita pergi saja, Mas? Sebentar saja. Ke kota kecil di luar sana. Kita cari penginapan sederhana. Kita bicara tentang semua ini. Kita selesaikan," usul Sinta. Reno terdiam sejenak. Namun, dorongan untuk menghabiskan waktu yang tenang dan jujur dengan Sinta terasa terlalu kuat untuk diabaikan. "Baik, kita lakukan," jawab Reno singkat. Keputusannya bulat. Dia tahu, perjalanan ini bukan sesaat, tetapi tentang mencari kejelasan dari perasaan yang selama ini mereka sembunyikan. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kota kecil yang jauh dari perhatian orang. Reno dan Sinta bertemu di sebuah stasiun bus kecil, beberapa jam perjalanan dari kota mereka. Mereka menyewa mobil di sana dan menuju ke sebuah penginapan sederhana di kaki gunung. Penginapan itu sunyi, jauh dari keramaian dan pandangan orang yang mereka kenal. Setibanya di sana, suasana terasa sangat berbeda dari pertemuan singkat di minimarket atau parkiran kantor. Tidak ada lagi ketergesaan atau ketakutan. Hanya ada keheningan yang mengundang kejujuran. Reno membuka pembicaraan. "Sin, kita sudah sampai di sini. Sekarang, apa yang mau kita bicarakan? Kamu bilang kita butuh waktu untuk bicara jujur." Sinta mengangguk. "Aku hanya ingin tahu, Mas, apa yang membuatmu selama ini bertahan dengan obrolan kita? Padahal kamu tahu, ini salah." Reno menatap Sinta. "Aku bertahan karena aku merasa dimengerti. Di rumah aku merasa aku hanya menjalankan peran. Di sini, di depanmu, aku merasa jadi diriku sendiri. Aku bisa cerita semua hal yang membuatku lelah tanpa harus merasa bersalah atau dihakimi." Sinta menyenyum lembut. "Aku juga. Aku merasa kesepianku terisi. Aku sudah lama sekali tidak merasakan seperti ini. Kamu orang baik, Mas. Dan aku selalu suka caramu memperlakukan Dina, bahkan saat kamu sedang lelah. Itu yang membuatku sulit melepaskanmu dari pikiran." Mereka berbicara panjang lebar, bukan tentang apa yang akan terjadi besok, tetapi tentang apa yang mereka rasakan saat ini. Mereka membahas tentang kesepian yang selama ini mereka tutupi, tentang harapan yang terpendam, dan tentang dilema moral yang terus menghantui. Mereka tahu perasaan ini ada, nyata, dan dalam. Tetapi mereka juga sama-sama tahu bahwa perasaan ini tidak bisa dimiliki secara penuh karena ikatan yang sudah ada. "Aku tidak ingin merusak keluargamu, Mas. Itu yang selalu aku katakan. Tapi bertemu denganmu seperti ini justru membuat aku merasa aku sudah merusak diriku sendiri karena aku tidak bisa melihatmu setiap hari," ujar Sinta,
Matanya berkaca-kaca. Lalu kita harus bagaimana, Sin? Tanya Reno, suaranya pelan. Menerima bahwa Sinta kini adalah pengendali keputusan. Kita hanya perlu untuk saling jujur. Untuk tahu bahwa kita tidak gila. Bahwa perasaan ini ada dan kita berdua merasakannya. Setelah ini kita harus kembali ke tempat masing-masing dengan hati yang lebih tenang. Kata Sinta. Mereka saling memahami dan menerima. Tidak ada janji untuk masa depan. Hanya penerimaan pahit bahwa mereka tidak bisa bersama. Keesokan paginya, suasana terasa sangat damai. Matahari pagi menyinari balkon penginapan yang tenang. Mereka duduk bersebelahan, menikmati kopi, tanpa perlu banyak kata. Keheningan itu justru yang paling nyaman. Itu adalah keheningan yang penuh penerimaan. Setelah sekian lama, Sinta memecah keheningan. Mas, aku tahu. Yang terbaik bukan memiliki, tapi merelakan. Maksudmu? Kita sudah menemukan jawaban di sini. Kita sudah tahu apa yang kita rasakan. Sekarang saatnya kita memilih yang benar, bukan yang nyaman. Kamu harus kembali ke Dina. Dia istrimu. Dia wanita yang baik dan dia sangat mencintaimu. Kata Sinta tegas, meskipun suaranya bergetar. Ia kemudian memegang tangan Reno. Tolong Mas, jaga Dina dengan baik. Aku tidak ingin keberadaanku bahkan kenangan ini menjadi penyebab kehancuran rumah tanggamu. Ini pesan terakhirku. Dan ini keputusanku. Setelah ini aku ingin kita benar-benar menjaga jarak. Kata-kata Sinta menampar Reno. Sinta memilih melepaskan demi kebaikan Dina, orang yang seharusnya Reno lindungi. Pengorbanan Sinta ini membuat Reno merasa malu pada dirinya sendiri. Namun sekaligus menegaskan betapa besar hati wanita di sampingnya ini. Perpisahan ini adalah hadiah dari Sinta untuk rumah tangga Reno. Reno kembali ke rumahnya dengan membawa beban berat. Bukan karena penyesalan telah pergi, melainkan karena kebesaran hati Sinta. Kata-kata terakhir Sinta yang meminta Reno menjaga Dina terdengar seperti perintah yang harus ia jalankan. Itu adalah pengorbanan yang Reno tidak pernah duga. Sesampainya di rumah, kehidupan berjalan seperti biasa. Namun ada yang berbeda dari Reno. Ia tidak lagi menghindar. Saat Dina mengajaknya bicara tentang arisan atau pekerjaan, Reno mendengarkan dengan lebih tulus. Ia mulai menghargai waktu yang ada bersama istrinya. Bukan sebagai peran yang harus dijalankan, melainkan sebagai tanggung jawab yang harus dihargai. Semua ini ia lakukan demi Sinta. Demi menunaikan janji yang tak terucap kepada wanita yang rela melepaskannya. Sinta menepati janjinya untuk menjaga jarak. Komunikasi mereka berhenti total. Tidak ada lagi salam pagi atau emotikon rahasia yang masuk ke ponsel Reno. Kecemasan Reno akan hilangnya kenyamanan itu perlahan berganti menjadi penerimaan. Ia tahu Sinta melakukan hal yang benar dan ia harus menghormatinya. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhir, Reno menerima sebuah pesan singkat yang bersifat resmi, dikirim ke email kantornya. Pesan itu dari Sinta. Isinya bukan tentang perasaan, melainkan pemberitahuan bahwa Sinta memutuskan pindah kerja keluar kota dan akan pindah tempat tinggal. Dia tidak meninggalkan alamat atau nomor kontak baru. Pesan itu berbunyi, Mas Reno, aku sudah pindah. Aku harap kamu bahagia dengan Dina. Jaga dirimu. Dan terima kasih sudah mau jujur denganku. Sampai jumpa, Sinta. Reno membaca pesan itu berulang kali. Ini adalah titik akhir yang sesungguhnya. Tanpa drama, tanpa janji palsu untuk bertemu lagi. Hanya sebuah perpisahan yang diselesaikan dengan dewasa. Reno tahu, Sinta sudah benar-benar melepaskannya. Bahkan dari kenangan yang berpotensi menyakitkan. Meskipun komunikasi mereka terputus,
Kenangan akan malam penuh kejujuran di penginapan kecil itu tidak pernah hilang. Kenangan itu tidak lagi datang sebagai godaan, melainkan sebagai pengingat. Pengingat tentang titik terendah emosionalnya dan betapa berharganya pengorbanan yang diberikan Sinta. Setiap kali Reno merasa lelah dengan rutinitas atau mulai merasa hampa, ia teringat pada ucapan Sinta. Yang terbaik bukan memiliki, tapi merelakan. Prinsip itu kini menjadi jangkar bagi Reno. Ia belajar bahwa cinta tidak harus memiliki wujud fisik atau status. Kadang cinta sejati hadir untuk mengajarkan sebuah pelajaran penting, lalu pergi dengan damai. Reno mematikan ponselnya, meletakkannya di samping Dina yang sudah tertidur pulas. Ia menatap wajah istrinya. Ada rasa syukur yang besar karena ia tidak menghancurkan rumah tangganya. Rasa syukur itu ia hadiahkan kepada Sinta, wanita yang mencintainya cukup tulus untuk mendorongnya kembali kepada istrinya. Bagi Reno, kenangan tentang Sinta adalah pengingat abadi bahwa ia memiliki kesempatan kedua untuk mencintai dan menghargai apa yang sudah ia miliki, dan bahwa pelepasan adalah bentuk cinta yang paling murni dan ikhlas. Ia akhirnya benar-benar kembali, dan kali ini ia pulang seutuhnya.